panggil Nepo sebenarnya, jujur. Kayak gimana gitu. FS lah ya, nih. Dengerin nih, Say. Teguran hukum diduga melakukan tindak pidana ya penipuan dan penggelapan ya 378 372 KUHP, yang mana kronologi singkatnya pada awalnya si KH ini membuat story Instagram menjual handphone, yaitu iPhone, sebutlah iPhone 15 Pro Max ya, dengan harga yang sangat di bawah rata-rata sekali ya, dianggap murah. Lalu klien kami, Mbak Marina, karena memang dari dulu mengenal si yang bersangkutan, terduga pelaku, mengenal pada saat sekolah menengah atas ya, SMA, kurang lebih SMA, kontak WhatsApp. Masih ada nggak barangnya? Dia bilang ada. Singkat cerita panjang, dia memberikan rekening ya, ada 2 rekening. Salah satunya rekening inisial I namanya, yang satu inisial KH. Cuman si yang bersangkutan mengarahkan kirim ke rekening inisial I. Yang kita duga I ini adalah nama dia terdahulu pada saat sekolah, nama kecil. Karena kita duga saat ini, jadi di 2 rekening ini yang satu inisial KH, yang satu inisial I. Nah, setelah itu dia mengarahkan transfer ke rekening inisial I. Dia minta 50% DP-nya ya, yang dari pembayaran handphone. Setelah dibayar, klien kami menanyakan mana barangnya. Ternyata ada ulur pada tidak masuk lah. Dia alasannya duitnya nggak masuk ke rekening dia. Itu rekening inisial itu bukan saya. Masuk ke rekening orang. Masuk ke rekening orang. Cuman kan karena klien kami mengetahui nama dia terdahulu diduga memang I, lalu bukannya itu kan memang nama lo gitu kan. Cuman terus saya mungkin kaget. Nah, terus ditantanglah untuk coba cek print out rekening koran. Dicek rekening koran. Di print dulu. Nah, lalu di print ternyata terkonfirmasi masuk. Secara tidak langsung memang yang bersangkutan mengakui bahwa ini berita lama. Berita lama tentang dia itu, tentang si KH. Dia berkelit alasan bahwa timnya yang timnya yang ngambil permainannya. Ini bukti ya. Gimana kata dia? Ya sudah, handphonenya mana? Bukti handphone jualan bodong. Terus dia berkelit sampai fiktif. Kita duga ini fiktif, tipu muslihat, barangnya tidak ada, dan sampai hari ini dijanjikan akan dikembalikan uangnya. Ternyata tidak terrealisasi. Bahkan setelah ditanya-tanya terus dengan klien kami, ini dia malah kalau mau lapor polisi lapor aja. Gila, kan emang. Nggak masuk ke rekening saya, begitu kira-kira. Jadi ini kita duga melakukan dugaan tipu daya muslihat, ya kan, untuk memanfaatkan tipu daya muslihat untuk menguntungkan diri sendiri. Kurang lebih begitu. Nah, somasi ini kalau misalkan sampai besok, kami tunggu sampai besok jam 11 siang. Kalau memang tidak diindahkan, tidak ditindak baik, kami sudah mencanangkan segala upaya hukum, baik pidana maupun perdata. Pidananya kami akan laporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Perdatanya mungkin nanti akan kita buka. Jadi ini adalah salah satu kasus. Jadi salah satu kasus. Menurut pengakuan dari Mbak Marina, bahwasanya ada 2 rekening kan ya, satu bank BNI, satu bank BTPN. Nah, yang atas nama KH ini sudah dicek. Kan biasa kalau kita mau transfer tuh masuk ke nomor rekening kan nanti begitu lanjut keluar nama nih, muncul namanya. Jadi kami duga kalau tuh memang inisial I tersebut adalah nama aslinya dulu, dia sudah melakukan perubahan nama melalui putusan pengadilan. Kita duga. Kenapa dia masih punya nomor rekening yang inisial I? Karena posisinya mungkin dulu dia punya rekening itu, setelah dia ubah nama, dia tidak melapor kepada bank. Jadi dia bisa punya 2 rekening dengan nama yang berbeda. Sama-sama resmi. Kalian biar tahu itu ada modusnya seperti itu ya. 2 rekening nama berbeda. Ingat ya. Ini Mamski Spill, ini adalah kasus yang udah lama, supaya tahu seperti apa dia itu. Oke? Seperti apa modusnya. 2 rekening dengan nama yang berbeda, oke? Mbaknya ini udah transfer pakai nama dia yang asli, tapi dia bilang itu kan bukan aku. Ya? Oke, siap. Sama-sama resmi, cuman yang satu pakai nama lama, yang satu pakai nama baru yang sesuai dengan putusan. Ini kami duga. Nah, itu nanti mungkin kalau memang ini lanjut ke proses laporan pidana,
itu kan bisa dicek oleh penyidik. Jadi kan Ini dari cumi-cumi. Misalnya dia bilang, oh nama saya KH, ya kan, atas dasar putusan pengadilan. Oke, atas dasar putusan pengadilan. Tapi ingat, akta lahir tidak bisa berubah. dan nama terdahulunya masih ada. Nama terdahulunya masih ada, yang inisial I. Kalau saya untuk rumahnya saya nggak tahu. Oh, untuk story-nya dari tanggal 2, saya 2 transfernya Maret. tanggal 2 Maret, saya transfernya tanggal 8. Dijanjikan sama dia akan kembali akan diberi berapa lama setelah Mbak transfer? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sih, jadi nggak jelas gitu Nggak ini. jelas aja. Malah dia menantang, ya kalau ini laporin aja ke polisi. Kan duitnya nggak masuk ke gua gitu. Nggak tahu. Apa dia teman? Iya, tapi kan saya nggak tahu tinggalnya di mana ya. Kalau informasi yang saya dapat dari korban yang lain, dari DS ya, Iya. itu dia udah samperin ke rumahnya dan ada orang tuanya. Orang tuanya pun udah pasrah kalau misalkan memang harus dilanjut, karena memang banyak juga gitu yang datang untuk cari di Bekasi. Sekitaran Bekasi. Ya betul, Bekasi, benar Bekasi. Jadi ini sebenarnya konteksnya bukan berbicara nominal kecil atau besar, berbicara tindak pidana penipuan ini, penipuan penggelapan. Kita nggak fokus ke nominal. Nominal 7 juta dengan 100 juta ya sama aja. Sama aja. Hasilnya sama aja, ancamannya sama saja. Tukang Tapi ini tipu. kan berbicara ya harga dari klien kami merasa tertipu, dan jangan salah, kita juga nggak menutup kemungkinan ini juga yang bersangkutan melakukan hal yang sama dengan korban-korban yang lain. Salah satu contoh, artis inisial DS sudah melaporkan ini di Polres Bekasi Kota. Ini kita sudah komunikasi juga. Ini kan tindakan-tindakan seperti ini, oknum seperti ini ya kita duga membuat penipuan dan penggelapan ini juga kan, ini kan sampah gitu. Sampah. Dia seorang public figure, kita anggap public figure. Dia seorang, kita bilang mungkin seleb atau artis gitu. Sorry guys. Mencerminkan hal-hal yang tidak baik. Artinya jangan sampai kita juga kasihan terhadap seleb ataupun artis yang lain yang nama baiknya sudah tinggi dirusak oleh oknum-oknum seperti ini. Jadi ini harusnya perlu perhatian khusus untuk kepolisian nanti. Jika ini kami laporkan ke kepolisian, artinya polisi juga harus serius mengusut ini. Jangan sampai hal yang sekecil ini terjadi juga ke ribuan orang. Tidak. Artis berinisial DS. DS. Densu. Bukan kan? Siapa ya, Bo? Ya, kami berencana. Yang berspeak up. Jadi dia postingin seolah-olah dia punya HP yang baru, iPhone waktu itu. Terus dia jual harga miring banget. Ditransfer langsung 7 juta sama teman SMA-nya sendiri. Ternyata teman SMA-nya ini pun ditipu juga. Setelah uang masuk, dia nggak kasih barang, dihubungin nggak bisa. Pas udah mentok mau dilaporin, bilangnya apa? Nggak pernah tuh nerima uang. Kamu transfernya kemana? Ternyata dia punya 2 rekening dengan nama yang berbeda. Nama aslinya dia, inisialnya I, dan nama panggung inisialnya KH. Jadi dia ini pernah ngerubah namanya itu. Kok bisa ya ngerubah nama kayak gitu ya? Ini juga harus ditelusuri nih. Gimana bisa merubah nama terus jadi membuat beberapa rekening dengan nama yang berbeda-beda. Menjadikan itu tuh suatu kesempatan buat bisa kadalin orang gitu. Karena pakai 2 nama, yang satu pun ada namanya, tapi kan nama akte lahirnya yang I. Iya, dia bikin nama palsu. Tapi dijadikan nama resmi, nama legal. Ini bahaya banget sih guys. Bahaya sekali sih ini. Ini berita tahun, sebentar ya, aku cek dulu. Bentar ya sayang. Kita kasih berita jangan separuh-separuh. Ini berita
28 Maret 2024. Sebentar. Bukan. Iya, benar. 28 Maret 2024.